Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tokoh dan penokohan pada karya sastra fiksi. Nah, kita akan mengupas bagaimana tokoh itu hadir dalam suatu peristiwa sengaja atau kebetulan, dan kenapa tokoh itu dihadirkan. Lalu ketika tokoh itu hadir, apakah menyelesaikan masalah dalam ceritanya atau malah membuat masalah itu semakin runyam atau menambah masalah. Nah, kehadiran tokoh tersebut apakah logis atau tidak? Nah, sebelumnya mari kita bahas mengenai tokoh dan penokohan dalam novel Diari Sang Model karya Novan Karaja. Oh ya teman-teman, jadi objek kajian kita adalah novel. Novel tersebut yang akan kita analisis atau apresiasi bagaimana tokoh dan penokohannya dalam karya sastra fiksi. Yuk kita sama-sama belajar. Jenis tokoh dan teknik penokohan dalam novel Diari Sang Model karya Novan Karaja. Novel Diari Sang Model merupakan novel populer yang dibuat berdasarkan kisah nyata yang berisikan tentang kehidupan seorang model. Nah, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana jenis tokoh dalam novel Diari Sang Model karya Novan Karaja dan bagaimana teknik penokohan dalam novel Diari Sang Model karya Novan Karaja. Video ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran jenis tokoh dalam novel Diari Sang Model karya Novan Karaja dan mendeskripsikan teknik penokohan dalam novel Diari Sang Model karya Novan Karaja. Nah, jenis penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang memaparkan suatu masalah sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik membaca dan mencatat. Analisis data yang digunakan dengan cara analisis secara langsung kemudian diklarifikasikan menurut kriteria atau pola tertentu dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat unsur intrinsik dalam novel, yaitu salah satunya tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku rekaan yang memainkan peran dengan berbagai watak dan sifat yang dimilikinya yang ditampilkan dalam suatu karya naratif. Berikut penelitian jenis tokoh berdasarkan peran, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, dan berdasarkan wataknya adalah tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh sederhana, tokoh bulat, tokoh statis, dan tokoh berkembang. Nah, selanjutnya mengenai penelitian penokohan. Penelitian penokohan terdiri dari teknik ekspositori atau analisis secara langsung, teknik dramatik tidak langsung yang terdiri dari teknik cakapan, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaan, teknik arus kesadaran, teknik reaksi tokoh lain, teknik pelukisan latar, dan teknik pelukisan fisik. Nah, karena objek kajian kita adalah sastra prosa fiksi novel, maka kita harus tahu dulu novel itu apa. Nah, Nurgiantoro 2013 halaman 11 mengatakan kata novel berasal dari kata Latin novellus yang diturunkan dari kata novels yang berarti baru. Dikatakan baru karena kalau dibandingkan dengan jenis-jenis novel ini muncul kemudian daripada sastra-sastra lainnya. Nah, untuk pengertian tokoh itu sendiri, Nurgiantoro mengatakan pada bukunya tahun 2013 halaman 247, tokoh cerita adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, seperti yang dideskripsikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Selanjutnya, menurut Aminuddin tahun 2000 halaman 79, peristiwa dalam karya fiksi seperti halnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu.
pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut dengan tokoh. Nah, berikut jenis-jenis tokoh menurut Aminuddin. Yang pertama, tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang kedua, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang ketiga, ada tokoh sederhana dan tokoh bulat. Yang keempat, tokoh statis dan tokoh berkembang. Yang kelima, tokoh tipikal dan tokoh netral. Selanjutnya, kita bahas mengenai penokohan. Selain unsur intrinsik yang akan kita bahas tokoh, penokohan juga akan kita bahas dalam novel ini. Penokohan dan karakterisasi juga sering disamakan, artinya karakter, watak, menunjuk kepada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Jones dalam Nurgiantoro 2013 halaman 248. Nah, adapun teknik penokohan menurut Nurgiantoro 2013 halaman 278, masalah penokohan dalam sebuah karya fiksi tidak semata-mata hanya berhubungan dengan masalah pemilihan jenis dan perwatakan para tokoh cerita saja, melainkan juga bagaimana melukiskan kehadiran dan menghadirannya secara tepat, sehingga mampu menciptakan dan mendukung tujuan artistik karya yang bersangkutan. Ada dua cara melukiskan karakter suatu tokoh. Teknik penokohan terdiri dari satu, teknik ekspositori atau analitis, yang kedua teknik dramatik. Teknik dramatik ini terdiri dari beberapa teknik ya, di antaranya ada teknik cakapan, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaan, teknik arus kesadaran, teknik reaksi tokoh lain, teknik pelukisan latar, dan teknik pelukisan fisik. Nah, sekarang mari kita bahas analisis jenis tokoh dalam novel Diari Sang Model karya Novanka. Yang pertama ada tokoh, yang terdiri dari tokoh utama. Nah, dalam novel Diari Sang Model karya Novanka Raja, Fathia dan Sandra berperan sebagai tokoh utama, karena frekuensi kemunculannya selalu berada di setiap bab. Contoh kutipan tokoh utama sebagai berikut. Pada kutipan dialog 1, pengarang memunculkan perubahan sifatnya yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dari sifat Fathia yang pada akhirnya pergaulan di dunia model membuatnya jauh dari nilai agama. Padahal sebelumnya Fathia ini hidup dengan prinsip agama yang baik. Setelah menjadi model, Fathia mulai mengenal minuman beralkohol dan ikut bersama teman-teman modelnya melakukan party after show. Sehingga Fathia pun mulai terbiasa untuk meminum minuman yang beralkohol dan memabukkan. Yang B, ada tokoh tambahan. Nah, berikut uraian mengenai tokoh-tokoh tambahan adalah tokoh Zulfa, mentor model, Amel, ibu Fathia, Rian, Mas Robi, Tinong, Dani. Nah, contoh kutipannya adalah sebagai berikut. Pada kutipan dialog 2, pengarang menggambarkan mentor model merupakan sosok pengajar yang juga seorang model yang cukup terkenal. Kepribadian mentor sangat sederhana namun memiliki aura yang kuat, membuat Fathia ingin sekali suatu saat bisa menjadi mentor yang baik bagi calon model lainnya. Hal ini membuktikan bahwa mentor model memiliki sifat yang sederhana namun memiliki aura yang kuat. Nah, yang selanjutnya ada tokoh protagonis. Berikut uraian mengenai tokoh-tokoh protagonis adalah Fathia, Sandra, Zulfa, mentor model, Amel, ibu Fathia, Rian,
Mas Robi, Tinong, dan Dani. Berikut contoh kutipan tokoh Amel dikategorikan sebagai tokoh protagonis. Berikut contoh kutipan suka menolong. Pada kutipan dialog 3, menggambarkan karakter Amel suka menolong. Hal ini dibuktikan dari tokoh Amel yang menolong Fathia dengan cara mengajari bagaimana harus merawat tubuhnya serta menjaga sikap agar tetap profesional. Amel menjelaskan pentingnya mencari relasi dengan seseorang dalam dunia permodelan dan catwalk yang penuh dengan persaingan. Hal ini membuktikan bahwa Amel memiliki sifat yang suka menolong. Selanjutnya ada tokoh bulat. Berikut uraian mengenai tokoh bulat adalah Fathia, Sandra, Amel, dan Tinong. Berikut contoh kutipannya. Nah, pada kutipan dialog 5 menggambarkan sikap Fathia yang mulai berubah akibat pergaulannya dengan teman-teman modelnya tadi. Ia mulai mengenal minuman beralkohol dan terbiasa meminum minuman tersebut yang menurutnya tidak terlalu memabukkan. Nah, akhirnya ia harus menjalani kehidupan yang penuh dengan kebebasan dan kemudian menjadi semacam penghalang baginya untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya, tokoh statis. Berikut uraian mengenai tokoh-tokoh statis adalah Zulfa, mentor model, Amel, Ibu Fathia, Rian, Mas Robi, Tinong, dan Dani. Berikut contoh kutipan Ibu Fathia. Hanya ibu yang mampu membuat Fathia terus berjuang untuk kembali ke dunia model. Ibunya yang kemudian mencarikan job untuk Fathia tanpa lelah hingga bisa kembali tampil di atas panggung catwalk. Ibunya menyadari bahwa Fathia ini memang sangat menyukai dunia model. Jadi seorang model adalah kebanggaan sekaligus kebahagiaan dalam diri putri sulungnya itu. Bab 14 halaman 208. Lalu ada tokoh berkembang. Berikut uraian mengenai tokoh-tokoh berkembang yaitu Fathia, Sandra, Amel, dan Tinong. Berikut kutipan tokoh Fathia yang mengalami perubahan sifat. Nah, pada kutipan dialog 68 menggambarkan tokoh Fathia yang pada akhirnya mulai terlena dan dengan keyakinan agamanya. Sikapnya yang berbaur dengan para model glamor dan sering menghadiri pesta, pada akhirnya kehidupannya tidak jauh berbeda dengan mereka. Kewajiban sholat mulai sering ditinggalkan. Bahkan keinginan untuk menunaikan ibadah haji atau umroh dengan ibu dan adiknya pun semakin hilang, tak berbekas dari hatinya. Nah, setelah unsur tokoh, maka kita akan menganalisis penokohan. Yang pertama, penokohan dengan teknik ekspositori. Pada kutipan dialog 1 menggambarkan teknik ekspositori atau teknik analitis. Dari teknik ekspositori atau teknik analitis menggambarkan dan mendeskripsikan tokoh Fathia yang memiliki watak taat dan sabar. Hal ini ditunjukkan dari Fathia yang lahir dan tumbuh di keluarga muslim yang taat. Ia juga memiliki darah Pakistan yang memiliki ajaran kuat tentang nilai moral. Selain memiliki nilai moral yang baik, ia juga terus menjaga nilai-nilai agama hingga mampu memilih pekerjaan dan menerima apa yang dihadapinya dengan penuh kesabaran. Selanjutnya, yang ketiga ada teknik dramatik. Pada teknik dramatik ini, Fathia memiliki watak yang baik. Nah, pada kutipan dialog 2 menggambarkan teknik pikiran dan perasaan Fathia yang menggambarkan watak baik. Hal ini dibuktikan dari Fathia yang merasa darah keturunan dan wajahnya yang mayoritas orang akan mengatakan sebagai muslimah atau membuatnya terbatas untuk mencoba mengeksplorasi sisi kreativitasnya dalam dunia model. Nah, ketika ia hadir di acara yang penuh aroma glamor atau pesta-pesta para model. Selanjutnya adalah kesimpulan. Novel Diari Sang Model terdapat dua tokoh utama yaitu Fathia dan Sandra yang berperan sebagai tokoh utama dan ada 8 tokoh tambahan yaitu Zulfa, mentor model, Ibu Fathia, Amel, Rian, Mas Robi, Tinong, dan Dani yang memiliki karakter atau watak dan perannya masing-masing. Nah, berdasarkan deskripsi hasil kesimpulan kita,
Yang pertama, analisis jenis tokoh dalam novel Diari Sang Model karya Novan Karaja. Berdasarkan perannya, tokoh Fathia dikategorikan sebagai protagonis. Hal ini terbukti dari analisis Fathia adalah sosok yang baik hati dan suka menolong. Dalam novel ini, Fathia dikategorikan tokoh bulat dan berkembang karena dari perjalanan cerita mengalami perubahan watak. Selanjutnya, tokoh Sandra dikategorikan sebagai tokoh protagonis karena memiliki perilaku yang baik dan suka menolong. Sandra dikategorikan tokoh bulat dan tokoh berkembang karena tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan plot yang dikisahkan. Tokoh Zulfa juga dikategorikan sebagai tokoh protagonis karena mempunyai perilaku yang baik hati dan suka menolong. Zulfa dikategorikan sebagai tokoh sederhana dan statis karena dari perjalanannya cerita tidak ada perubahan wataknya. Untuk tokoh mentor dikategorikan sebagai tokoh protagonis karena memiliki perilaku yang baik. Mentor model juga dikategorikan sebagai tokoh sederhana dan tokoh statis. Tokoh Amel dikategorikan sebagai tokoh protagonis karena memiliki perilaku yang baik dan suka menolong. Amel juga dikategorikan sebagai tokoh bulat dan tokoh berkembang karena tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan. Selanjutnya, perwatakan sejalan dengan perkembangan plot yang dikisahkan. Tokoh Ibu Fathia dikategorikan sebagai tokoh protagonis karena memiliki perilaku yang baik. Ibu Fathia dikategorikan sebagai tokoh statis dan sederhana karena wataknya yang tetap dan tidak berubah sampai akhir cerita. Nah, tokoh Rian dikategorikan sebagai tokoh protagonis karena memiliki perilaku yang baik juga. Rian dikategorikan sebagai tokoh statis dan sederhana karena wataknya yang tetap dan tidak berubah sampai akhir cerita. Tokoh Mas Robi dikategorikan sebagai tokoh protagonis dan dikategorikan juga sebagai tokoh sederhana dan tokoh statis. Tokoh Tinong dikategorikan sebagai protagonis dan dikategorikan sebagai tokoh bulat dan tokoh berkembang karena seiring perubahan dan perkembangan perwatakan peristiwa dan plot yang dikisahkan. Tokoh Dani dikategorikan sebagai tokoh protagonis dan dikategorikan juga sebagai tokoh sederhana dan tokoh statis. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu penokohan terbagi menjadi dua teknik, yaitu teknik ekspositori atau teknik analitik, secara langsung dan secara teknik tidak langsung atau dramatik. Berikut hasil analisisnya. Tokoh Fathia memiliki watak mandiri, pekerja keras, taat, baik hati, peduli, profesional, mudah terpengaruh, dan sombong. Penokohan Sandra memiliki watak baik hati, suka menolong, dan peduli, mudah bergaul, realistis, cuek, dan glamor. Tokoh Zulfa memiliki watak perhatian, baik hati, suka menolong, cerdas, perfeksionis, dan mandiri. Tokoh mentor model memiliki penokohan dan watak perhatian, baik hati, suka menolong, cerdas, peduli, dan rendah hati. Tokoh Amel memiliki watak yang baik hati, suka menolong, profesional, rendah hati, pekerja keras, ambisius, mudah bergaul, dan suka kebebasan. Penokohan tokoh Ibu Fathia memiliki wajah yang cantik dan awet muda, memiliki watak baik hati, penyayang, perhatian, dan taat. Nah, tokoh Rian memiliki watak ramah, baik hati, pekerja keras, profesional, dan rendah hati. Tokoh Mas Robi memiliki watak yang baik hati dan penyabar, profesional, dan rendah hati. Tokoh Tinong memiliki watak yang baik hati, cuek, mandiri, dan pekerja keras. Sementara tokoh Dani memiliki watak baik hati, romantis, perfeksionis, dan cerdas. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.